teman-teman, udah siap ibadah belum? Kalau udah siap, ayo pakai baju yang rapi ya. Shalom adik-adik. Apa kabar pagi hari ini? Sudah siap untuk beribadah? Sudah pastinya sudah mandi, sudah pakai pakaian yang rapi. Kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Yuk sama-sama kita bangkit berdiri. Jangan ada yang males-malesan ya. Kita mau lipat tangan tutup matanya. Kita mau bersyukur kepada Tuhan pagi hari ini. Kita masih dalam tubuh yang sehat, dipelihara oleh Tuhan. Kita mau mengucap syukur kepada Tuhan. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Yesus, terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih, terima kasih Yesus. Yesus, terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih, terima kasih Yesus. Yesus, terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu, ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu, ku kan memuji-Mu selamanya. Yuk semuanya lipat tangan tutup matanya, ikuti Cici Ella berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini kami boleh sehat, kami bisa menikmati berkat Tuhan. Sebentar kami mau memuji nama Tuhan. Biarlah puji-pujian kami, ibadah kami berkenan di hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memuji nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, kita udah siap memuji nama Tuhan pagi hari ini. Siap ya, tetap bangkit berdiri, jangan ada yang duduk lagi. Kita mau memuji nama Tuhan. Yuk, tangannya coba di pinggang semuanya. Kita mau nyanyi lagu apa pagi hari ini?
happy ya ya ya, happy ya ya ya. Happy ya ya ya, happy ya ya ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya. Happy ya ya ya, happy ya ya ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ya ya ya, happy ya ya ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam, cintaku, cintaku semakin mendalam, cintaku, cintaku semakin mendalam. Yeay! Kita masih tetap semangat dipuji nama Tuhan. Kita mau lagi nyanyi lagu lagi, baca kitab suci, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Nah, tiba saatnya pagi hari ini kita mau dengarkan firman Tuhan. Yuk adik-adik, kita lepas tangan, tutup matanya. Kita mau siapkan hati kita. Jangan ada yang bercanda lagi, kita mau dengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur
Yesus, terima kasih. Saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, siapkan hati kami, pikiran kami, untuk kami mendengar firman Tuhan. Kami siap untuk mendengar firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sekarang kita akan dengarkan firman Tuhan. Duduk yang manis. Sudah pegang Alkitabnya masing-masing. Untuk kelasnya Cici Ella bisa dibantu sama orang tuanya ya. Untuk kelasnya Abang Heri sama kelasnya Koko Ando harus bisa buka Alkitab sendiri. Yuk kita buka Alkitab kita. Hari ini kita mau belajar firman Tuhan tentang apa sih? Kita buka Matius 13 ayat 9. Kita baca satu ayat aja ya. Karena nanti firman Tuhannya ini banyak ayatnya nih yang harus kita pelajari. Kita baca satu ayat dulu. Matius 13 ayat 9. Matius 13 ayat 9. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Sekali lagi. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Nah, firman Tuhannya pagi hari ini mau cerita tentang perumpamaan. Nah, Tuhan Yesus waktu dia berkhotbah, dia menceritakan melalui perumpamaan. Nah, perumpamaannya seperti apa sih? Nih, kita lihat video di sini ya. Pada suatu hari, Tuhan Yesus sedang ada di tepi sebuah danau. Nah, di situ orang-orang berbondong-bondong datang mengikuti Tuhan Yesus untuk mendengarkan sabda Tuhan, firman Tuhan. Lalu Tuhan Yesus duduk di sebuah perahu dan dia menyampaikan firman Tuhan melalui perumpamaan. Katanya seperti ini, ada seorang penabur yang menabur benih. Pada saat menabur, benih itu ada jatuh. Pertama, benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu ada datang burung-burung menghampiri benih tersebut dan memakan benih-benih tersebut. Yang kedua, benih itu jatuh di tanah bebatuan. Di tanah bebatuan, tapi benih itu bisa tumbuh, tapi tidak bertahan lama. Dia hanya bertahan sebentar karena tidak berakar, karena tanah itu sedikit. Seperti itu. Kemudian muncul benih yang ketiga, jatuh di semak duri. Di semak duri, pada saat benih itu mau bertumbuh, semak duri itu semakin tumbuh sehingga menghimpit benih itu. Jadi tidak sempat untuk bertumbuh dan berbuah. Lalu benih yang terakhir tumbuh, jatuh di tanah yang baik. Jatuh di tanah yang baik, dia bisa berakar, bertumbuh, bahkan berbuah. Ada yang berbuah 100 kali lipat, ada yang berbuah 60 kali lipat, ada juga yang berbuah 30 kali lipat. Nah, mau tahu adik-adik artinya apa sih perumpamaan Tuhan Yesus? Yuk kita lihat kesimpulan dari Cici Ella. Tadi kita sudah lihat videonya kan, kita cerita tentang perumpamaan yang Tuhan Yesus kasih tahu, firmankan melalui perumpamaan, yaitu seorang penabur yang menaburkan benihnya. Tadi menaburkan benihnya itu ternyata pada saat penabur yang menaburkan benih, ada benih yang jatuh di pinggir jalan. Yang pertama. Yang kedua, jatuhnya di mana? Di bebatuan, ya, di tanah yang berbatu. Yang ketiga, jatuhnya di mana? Di semak duri. Semak duri, jadi kayak rumput-rumput yang tajam-tajam seperti itu. Yang keempat, yang terakhir, benihnya jatuhnya di tanah yang baik. Nah, sudah dijelaskan arti-artinya kenapa sih Tuhan Yesus memberikan perumpamaan seperti itu. Yang jatuh di pinggir jalan,
dimakan sama burung. Ya, dimakan sama burung artinya adalah kita buka di Matius 13 ayat 19. Nah, Matius 13 ayat 19. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Jadi ibaratnya benih itu di pinggir jalan diambil sama burung tadi tuh. Burung tadi yang mengambil, ibaratnya si jahat mengambil benihnya firman Tuhan karena kita cuma mendengar tapi tidak melakukannya. Jadi hanya mendengar, besokannya udah lupa tuh apa yang firman Tuhannya, seperti itu. Jadi diambil firman Tuhannya sama si burung itu, si jahat, seperti itu. Nah, benih yang ditabur jatuhnya di tanah bebatuan. Artinya apa? Kita buka Matius 13 ayat 20. Matius 13 ayat 20. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan hanya tahan sebentar saja. Lalu apabila ada masalah, penindasan, penganiayaan, karena firman itu, orang itu segera murtad. Maksudnya apa sih murtad? Maksudnya apa sih? Langsung dia bisa dengan mudahnya, ibaratnya kalau murtad itu pindah agama gitu ya. Udah lama nih kita beribadah, kita dengerin firman Tuhan, tapi hanya gara-gara masalah, hanya gara-gara kekhawatiran, kemunculan masalah kita, langsung mau pindah agama, kayak gitu contohnya ya, pindah agama, murtad gitu. Jadi sudah tidak mau lagi ikut sama Tuhan Yesus gitu. Itu yang bebatuan. Lalu yang ketiga, benih yang jatuhnya di semak duri. Matius 13 ayat 22. Matius 13 ayat 22. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Tadi di video juga muncul tuh, ditawarkan ya, ada kekhawatiran, takut gitu ya. Jadi lebih memilih yang sifatnya duniawi gitu ya. Jadi imannya tidak bertumbuh seperti itu. Jadi lebih memilih kalau disuruh memilih mau ke gereja, mau contohnya nih kayak anak-anak nih, kalau mau ke gereja atau mau nonton ya, lebih milih mau nonton. Jadi imannya tidak bertumbuh seperti itu. Karena semak duri, ibarat semak duri, dia menekan si benih itu, jadi benih itu tidak bertumbuh dengan baik. Seperti itu yang ketiga. Yang terakhir itu benih yang jatuhnya di tanah yang baik. Di tanah yang baik, Matius 13 ayat 23. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengarkan firman itu dan mengerti. Dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Wah, berarti banyak ya. Berarti bicara mengenai firman Tuhan, bicara juga mengenai ketaatan. Jadi nggak cuma hanya sekedar baca firman, dibaca, tapi dimengerti. Setelah dimengerti, dilakukan. Nah, dilakukanlah itu adalah buah-buah yang muncul dari diri kita. Gitu ya, buah-buah atau praktek yang kita lakukan dari firman Tuhan yang sudah kita dengar pagi hari ini, seperti itu ya. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Jadi buahnya harus menghasilkan buah yang banyak karena benih yang ditabur pun sudah banyak. Gitu ya adik-adik ya. Sudah paham dengan firman Tuhan pagi hari ini? Sudah ya. Sekarang kita mau aktivitas. Ya, aktivitas untuk
kelasnya Cici Ella, nanti aktivitasnya mewarnai. Gambarnya seperti ini ya. Nah, untuk kelasnya Abang Heri, kelas Elia. Nah, kelas Elia ini nanti aktivitasnya dilihat di video yang satu ini. Oke adik-adik, sekarang Cici akan peragain untuk khususnya untuk kelas Elia nih, aktivitasnya ngapain sih. Nah, nanti kalian akan dapat 2 lembar ini, terus nanti dapat ini. Nah, tugas yang pertama adalah kalian warnain dulu ya yang di bagian sini, diwarnain. Setelah itu kan ada titik-titik ini nih. Nah, ada titik-titik ini kalian gunting seperti ini ya. Nah, guntingnya hanya sampai ke garis titik-titiknya aja, jadi jangan semuanya digunting. Nih, sesuai arahannya ya, seperti ini. Stop. Nah, ini kan bolong seperti ini. Lalu kita tempel ke sini. Kita tempel ke sini. Nah, ini sebelum tempel ke sini, nanti ini kan ada kosong nih. Nah, ini ada kalimatnya. Jadi nanti kalau sudah dengerin firman Tuhannya, ini kan ada 4 jenis yang ditabur benihnya. Nah, tadi cerita yang pertama, benihnya ditabur dimakan sama burung. Nah, ini kan dimakan sama burung. Berarti artinya apa? Coba kita lihat. Contoh ya, kalau yang dipegang burung, berarti dia yang setiap orang yang mendengar firman Tuhan tidak mengerti, datanglah si jahat yang ditaburkan dalam hati orang itu, yang ditaburkan di pinggir jalan. Nih yang dimakan burung, berarti dia tempel di sini. Gitu ya. Nah, ini belum bisa digunting nih, bisa ke sini. Sini. Ini kita tempel dulu contohnya ya. Gini. Gini. Nah, ini untuk perumpamaan ya. Ini untuk yang pertama, berarti yang benihnya jatuh di pinggir jalan terus dimakan sama burung. Artinya yang seperti ini ya, yang kuning. Contoh, nanti seterusnya kalian lihat dari sini gambar sininya. Ini ya, mana yang dimakan burung, mana yang disemak duri, terus mana yang benih yang baik, yang jatuh di tanah yang baik, seperti itu. Nah, nanti kalian tempel ya ke sisi sini. Ini kan ada garisnya sini. Jadi kalian tempel. Gitu. Nah, nanti ditempel seperti ini. Nanti untuk melihat, nah bentuknya seperti ini, jadi kalian lipat ya. Nah, untuk melihat arti-artinya seperti ini. Jadi dilipat. Nah, jadi pastikan kalian sudah gambar di sini. Ini juga begini. Nih. Jadi nanti sisi-sisinya ini ditempel. Kita tempel dulu deh. Nih.
garis lurus ini ketemu sama garis lurus ini ya, ditempel. Oke, terus ini harusnya dia nggak putus nih, sama ya, harusnya dia nggak putus. Jadi jangan diputusin ya ininya ya, ini jangan diputusin, jadi kayak di atas ini. Oh udah deh. Nah jadi nanti ini kalian warnain. Nah, jadi nanti yang sebelah sini kalian warnain sama ininya, si penambur benihnya, lalu nanti potongnya sesuai arahan titik-titik ini, lalu di sininya kalian tempel yang ini sesuai artinya. Jadi yang di burung, yang dimakan burung, yang jatuh ke bebatuan, semak duri, sama yang tanah yang baik, artinya apa di sini? Kalian pasti udah dengar tadi kan? Jadi harus ditempel. Ini kasih contoh Cici satu aja, gitu ya. Oke. Untuk terakhir aktivitas kelas Paulus, kelasnya Koko Ando, sekarang tidak menjawab pertanyaan, tapi buat video. Jadi kalian harus ayat hafalan. Jadi Cici kasih ayat hafalan, kalian hafalkan, lalu kalian videokan dengan kalian bacakan ayat hafalannya, seperti itu. Jadi contohnya kalian bikin video ayat hafalan, misalnya namanya siapa nih? Oh, nama Rafael, kelas Paulus, lalu disebutkan ayat hafalannya apa, lalu bunyinya seperti apa. Nah, dicatat ayat hafalannya hari ini Filipi 4 ayat 9. Kita buka Filipi 4 ayat 9. Itu yang akan jadi ayat hafalannya. Ya, dihafalkan lalu divideokan, kirim ke nomor WA Cici Ella yang di sini. Jadi Cici Ella akan nilai videonya kalau yang sudah kirim. Cici langsung nilai, kalau yang nggak kirim berarti nggak ada masuk nilainya untuk kelas Koko Ando. Oke? Sudah sampai di sini pemberitaan firman Tuhan ibadah kita pagi hari ini. Saatnya kita mau berdoa, kita mau akhiri ibadah kita. Lipat tangan, tutup matanya. Tuhan Yesus, kalau kami sudah beribadah kepada Tuhan, memuji Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan, biarlah firman-Mu pagi hari ini tertanam dan berbuah di hati kami. Kami juga mau melakukan setiap firman Tuhan yang sudah diberitakan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sampai berjumpa minggu depan. Tetap jaga kesehatan adik-adik. God bless you.